Sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP 2025 berperan dalam menjamin proses hukum yang adil dan akuntabel. Adanya RKUHP 2025 diharapkan tidak hanya menghadirkan pembaruan prosedural, tetapi memuat jaminan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan perempuan dan anak. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek seperti perlindungan fisik, psikologis, dan perlindungan hukum. Permasalahan inilah yang dibahas oleh sejumlah akademisi dan asosiasi pengajar hukum pidana dan kriminologi Indonesia atau ASPER-HUPIKI dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak atau PKPA. Pada seminar nasional bertajuk Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam RKUHP 2025 belum lama ini. Ya, jadi pemerintah dan DPR tahun ini memutuskan untuk membahas RKUHP, ya, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan merombak RKUHP tahun 81. Ini dirombak karena kita akan mempunyai dan menjalankan KUHP baru tahun depan. Sayangnya dalam pembahasan RKUHP ini masih banyak fitur-fitur yang belum melindungi perempuan dan anak. Sudah sampai di Kota Medan. Di sini sejumlah kalangan akademisi dan praktisi hukum mulai mengkaji secara kritis sejumlah pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjamin keadilan bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Kemala Dewi, Direktur Eksekutif PKPA, menilai masih adanya celah dalam rancangan RKUHP yang belum sepenuhnya berpihak pada korban kekerasan seksual dan anak yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya dibutuhkan mekanisme yang lebih kuat untuk menjamin hak-hak korban selama proses peradilan berlangsung. Tanggapan Yayasan PKPA terkait dengan draft RKUHP ini adalah menurut kami undang-undang ini memang sudah harus diperbaharui, mengingat undang-undang sebelumnya memang sudah cukup lama. Namun kita juga menyoroti ada beberapa kesenjangan dan ruang perbaikan yang bisa memastikan sisi inklusi dari undang-undang ini, karena beberapa orang yang terlibat dalam proses pidana tentu memiliki keluarga dan tanggung jawab serta mungkin kepala keluarga, sehingga tidak bisa serta-merta mereka menjalani proses pemidanaan tanpa memikirkan atau mempertimbangkan tentang dampak dan akibat dari proses tersebut pada anak-anak khususnya. KUHP tahun 1981 itu harapannya kita bisa mengumpulkan itu di forum ini dan memberikan sumbangsih berupa saran gitu ya, catatan kepada DPR ya dan pemerintah yang sedang merumuskan RKUHP ini. Harapannya RKUHP ini akan lebih mendengarkan suara-suara masyarakat yang akan terdampak, karena RKUHP ini bukan undang-undang untuk memperkuat kewenangan lembaga penegak hukum, tapi RKUHP ini dibuat untuk melayani masyarakat, melayani kepentingan masyarakat yang terdampak dan membutuhkan keadilan. Melalui forum ini, diharapkan RKUHP 2025 dapat menjadi instrumen hukum yang benar-benar menjamin hak-hak perempuan dan anak, serta memperkuat semangat keadilan sosial dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.